Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Koko Jalan-Jalan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Seperti biasa, kalau ada kritik atau saran yang membangun, bisa ditulis di kolom komentar supaya gue bisa terus belajar menjadi lebih baik lagi ke depannya di channel YouTube ini. Jangan lupa juga kalau suka dengan channel ini, dibantu untuk like, komen, share, dan subscribe-nya ya teman-teman, supaya gue bisa terus semangat berkarya di YouTube. Thank you. Hai. Dalam beberapa konten ke depan, gue akan membagikan perjalanan gue beberapa waktu lalu ke Bangkok, Thailand. Dan tentunya akan memberikan informasi ke teman-teman semua, tempat-tempat yang keren-keren untuk dikunjungi. Dan pastinya kuliner yang pastinya enak-enak ya selama gue di Thailand. Nah, untuk konten ini, gue akan membagikan pengalaman gue ketika jalan-jalan ke tempat yang bernama Wat Arun Raja Wararam, atau yang nama lainnya itu Temple of Dawn. Untuk bahasa Indonesianya Candi Fajar ya teman-teman. Untuk tiket masuknya ini sekitar 100 baht atau sekitar 45-50 ribu rupiah per person ya teman-teman. Ketika masuk ke sini tuh vibe-nya itu kayak kalau kita jalan-jalan ke Candi Prambanan atau Candi Borobudur ya kalau di Indonesia. Benar-benar amazed banget sama bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi dan menjadi ikon untuk negara ini. Seperti yang kalian bisa lihat di video ini. Benar-benar bangunan-bangunannya tuh mempesona banget ya kalau kita lihat ya. Pokoknya benar-benar amazed deh, vibe-nya pun enak banget kalau kesini. Walaupun seperti yang kalian lihat cuacanya cukup terik ya teman-teman, panas di sini tuh. Makanya itu ada yang pakai payung di situ. Tapi memang suasana liburannya terasa banget karena kan di sini banyak turis juga, termasuk gua ketika kesini. Nah, sambil kalian menikmati pemandangan yang ada di Wat Arun ini, mungkin gak ada salahnya gue sambil cerita tentang asal-usulnya seperti apa, atau sejarahnya ya, sebagai histori buat kalian juga. Thailand merupakan rumah bagi ribuan kuil atau candi Buddha. Salah satunya candi di Thailand yang paling menakjubkan adalah Wat Arun atau Temple of Dawn ini ya teman-teman. Wat Arun yang telah berdiri sejak abad ke-17 memiliki bagian ikonis berupa menara berbentuk pagoda setinggi kurang lebih 81 meter yang disebut sebagai Prang. Karena nilai sejarah dan keindahan arsitekturnya, Wat Arun menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Thailand. Nah, sekarang gue akan menceritakan tentang asal-usul dari nama Wat Arun ini. Letak Wat Arun itu berada di distrik Bangkok Yai, tepatnya di tepi barat sungai terbesar di Thailand, Sungai Chao Phraya. Correct me if I'm wrong ya, just give the best information for you guys. Wat Arun memiliki nama lain, Wat Arun Raja Wararam, Raja Warama Hawihan, atau dalam bahasa Inggrisnya Temple of Dawn, atau bahasa Indonesianya Candi Fajar alias Kuil Fajar. Dalam bahasa Thailand, Wat itu berarti Candi Buddha, sementara Arun itu diambil dari nama Aruna, dewa fajar dalam mitologi dan sastra Hindu. Wat Arun adalah peninggalan kerajaan Ayutthaya, itu dari tahun 1351 sampai dengan 1767, yang mulanya disebut
Wat Makok karena berdiri di desa Bang Makok. Setelah kerajaan Ayutthaya runtuh pada tahun 1767, Raja Taksin mendirikan ibu kotanya di dekat kuil ini. Setibanya di lokasi, Raja Taksin menyaksikan kemegahan Wat Makok yang memancarkan sinar dari matahari terbit. Karena itu, Raja Taksin bertekad untuk merestorasi Wat Makok, dan setelah pemugarannya selesai, namanya diubah menjadi Wat Caeng. Caeng itu artinya fajar. Nah, Wat Arun ini merupakan nama pemberian dari Raja Rama keempat untuk menunjukkan statusnya sebagai kuil kerajaan termegah dan tertinggi ya teman-teman. Keberadaan Wat Arun telah tergambar dalam peta bangsa Prancis yang dibuat pada abad ke-17. Diduga Wat Arun ini telah eksis sejak abad ke-17, tetapi puncak menaranya yang menjulang tinggi baru dibangun pada abad ke-19. Menurut riwayat, restorasi pertama Wat Arun dilakukan oleh Raja Taksin pada periode kekuasaan di tahun 1767 sampai dengan 1782. Pada masa Raja Rama kedua, itu periode 1809 sampai dengan 1824. Wat Arun kembali direnovasi dan menaranya yang berbentuk pagoda ditinggikan menjadi 70 meter. Menara utama Wat Arun selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Rama ketiga, tepatnya pada tahun 1851. Setelah 9 tahun pengerjaan, Raja Rama ketiga meneruskan pengerjaan menara utama yang dilakukan oleh Raja Rama kedua hingga setinggi 81 meter seperti sekarang ini yang teman-teman bisa lihat. Di keempat sudut prang utama terdapat 4 menara dengan ukuran yang lebih kecil. Tata letak ini merupakan representasi dari 5 gunung suci yang merupakan rumah bagi para dewa menurut kosmologi Khmer, Hindu, dan Buddha. Prang tengah atau menara utama memiliki Gunung Meru sebagai pusat alam semesta. Wat Arun kembali direnovasi besar-besaran pada masa pemerintahan Raja Rama kelima. Di periode tahun 1868 sampai dengan 1910 dan pada tahun 1980 sebelum perayaan 2 abad berdirinya Bangkok, kini kemegahan Wat Arun yang berdiri di tepi sungai Chao Phraya sangat mudah dikenali berkat menaranya yang menjulang tinggi dan dihiasi mural bunga yang terbuat dari porselen Cina. Keindahan menara Wat Arun yang bergaya Khmer semakin memukau kala disinari cahaya matahari. Selain menara, ada pula aula penahbisan atau ordination hall yang dindingnya dihiasi mural dengan menggambarkan perjalanan kehidupan Buddha, tempat suci, dan tempat penyimpanan kitab Buddha. Pastinya gue sangat merekomendasikan tempat ini buat kalian yang lagi berkunjung ke negara Thailand ya. Karena menghabiskan waktu di sini nih setidaknya minimal 1 jam ya untuk mengunjungi kuil ini. Meskipun dikenal sebagai kuil fajar, tempat ini benar-benar menakjubkan saat matahari terbenam atau sunset ya teman-teman. Terutama saat diterangi cahaya di malam hari. Meski begitu, waktu paling sepi untuk berkunjung adalah di pagi hari sebelum keramaian. Mengingat keindahan arsitektur dan pengerjaan halusnya, tidak mengherankan jika Wat Arun ini dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu kuil terindah di Thailand. Prang atau puncak menara di Chao Phraya ini adalah salah satu landmark Bangkok yang terkenal di dunia. Puncak menara yang megah menjulang tinggi lebih dari 70 meter ini dihiasi dengan indah dengan potongan-potongan kecil kaca berwarna dan porselen Cina yang ditata dengan indahnya dalam pola yang rumit. Teman-teman itu bisa naik ya ke Prang Tengah jika mau. Anak tangganya sangat curam.
Namun terdapat pagar untuk membantu keseimbangan teman-teman yang mau naik. Karena naik ke sana sama turun itu sama sulitnya menurut gue ya, karena cukup curam. Karena ketika kalian sudah mencapai di titik tertingginya, kalian bisa melihat Sungai Chao Phraya yang berkelok-kelok dan Grand Palace serta Wat Pho di seberangnya. Di sepanjang dasar menara terdapat patung tentara dan hewan Tiongkok. Kalian juga bisa pergi ke Aula Pentahbisan dan mengagumi patung Buddha emas dan detail mural yang menghiasi dinding-dindingnya ya teman-teman. Meskipun Wat Arun sangat populer di kalangan wisatawan, Wat Arun juga merupakan tempat ibadah penting bagi umat beragama Buddha. Pastiin kalau teman-teman kesini itu berpakaian yang pantas dan bisa mengambil salah satu pakaian tertutup yang tersedia untuk disewa di dekat pintu masuknya. Untuk Wat Arun ini dia buka setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 6 sore ya teman-teman. Dan berikut ini gue akan menjelaskan atau menginformasikan 10 fakta tentang Wat Arun. Yang pertama, Wat Arun diambil dari nama dewa Hindu, Aruna, yang merupakan personifikasi dari Fajar. Fakta yang kedua, Wat Arun ini berusia lebih dari 300 tahun. Wat Arun telah menyaksikan perjalanan sejarah yang panjang dan berwarna di ibu kota Thailand, Bangkok. Ketiga, Wat Arun adalah salah satu kuil Buddha yang masih bertahan sejak zaman kerajaan Ayutthaya. Keempat, arsitektur Wat Arun dipengaruhi oleh gaya Khmer dari Kamboja dengan menara menakjubkan yang mengingatkan pada candi-candi di Angkor Wat. Kelima, terletak di tepi barat Sungai Chao Phraya, Wat Arun menawarkan pemandangan yang luar biasa dari sungainya. Keenam, menara utama Wat Arun yang disebut Prang itu mencapai ketinggiannya lebih dari 80 meter dan dihiasi ribuan potongan porselin Cina yang berwarna-warni. Ketujuh, Wat Arun terletak hampir berseberangan dengan Wat Pho, kuil terkenal lainnya di Bangkok yang menjadi rumah bagi patung Buddha tidur di Thailand. Kedelapan, sebagai tempat suci, para pengunjung diharapkan menghormati budaya setempat dengan pakaian yang sopan. 9. Wat Arun menjadi salah satu kekayaan budaya Thailand dan menjadi saksi bisu dari perubahan zaman yang melintasi negeri ini. Dan fakta yang ke-10, sebagai salah satu warisan budaya yang menakjubkan, Wat Arun menjadi objek wisata yang sangat populer di Bangkok. Nah, kurang lebih itu cerita dari sejarah Wat Arun ya teman-teman. Kalau ada informasi yang kurang tepat ataupun gue salah penyebutan mohon dimaklumi ya, karena gue mencoba memberikan informasi sebaik mungkin dari apa yang gue riset tentang lokasi wisata Wat Arun ini. Nah, tunggu apa lagi nih teman-teman? Kalau kalian ada schedule untuk berkunjung ke negara Thailand, khususnya daerah Bangkok, boleh banget nih datang ke lokasi wisata Wat Arun ini. Semoga informasinya membantu. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini dan mau support gue, bisa dilakukan dengan like, komen, ataupun subscribe channel ini. Dan sekarang juga bisa melakukan support via Super Thanks button yang gue tunjukkan di dalam lingkaran merah ini. Teman-teman juga bisa bantu support gue di channel Koko Jalan-Jalan melalui QR Code ini ya. Yang pasti support kalian akan sangat berharga untuk gue dalam bentuk apapun itu, dan harapan gue ke depannya channel ini bisa semakin berkembang lebih baik lagi. Oke teman-teman, sekian dulu video yang gue buat untuk saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ya. Terus pantengin channel Koko Jalan-Jalan karena masih banyak info menarik lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.